Teman-teman, selamat datang lagi di channel Giri Toto, dan ini adalah buku Towards the Age of Electric Vehicles. Mungkin teman-teman ngeh waktu komparasi Netafee dengan Citroen ë-C3, saya bawa buku ini. Dan di halaman 31 itu ada satu line yang menarik. Sementara itu, Nissan justru melahirkan mobil listrik yang pertama dari Jepang, yaitu dimulai pada 2010 yang dibuat di pabrik Kopama, Jepang. Mobil Nissan Leaf inilah yang akhirnya masih tetap mewakili Jepang dalam persaingan mobil listrik global sampai saat ini. Dan inilah mobilnya, Nissan Leaf model 2023 yang sudah mendapatkan facelift. Dan sekarang saya mau bercerita nih, kenapa Nissan Leaf itu pantas bertahan di gempuran mobil-mobil listrik Cina. Ini dia ulasannya. Sekarang kita mulai dari tampilannya dulu, dan memang di 2023 Nissan Leaf itu mendapatkan desain baru ya, yang sudah mengikuti desain barunya Nissan, terutama untuk mobil listrik mengikuti Nissan Ariya. Ini bisa kelihatan dari depan, dia menggunakan grill V-Motion baru yang panelnya itu sekarang full hitam. Dan itu dia udah dapat emblem baru Nissan yang nyala kalau misalnya malam-malam. Jadi kelihatan tuh presensi dari depannya Nissan Leaf itu jadi makin keren. Belum lagi dengan warna two-tone, ini warna putih tapi atapnya biru. Ini kelihatannya unik ya. Biasanya kan kalau two-tone kan bodinya warna apa gitu ya, tapi atapnya hitam kan. Nah ini atapnya biru, jadi kelihatannya lebih eye-catching gitu. Apalagi kalau ngeliat dari kaca spionnya, terus dari pilar ini, itu warna birunya juga keren. Sparkly gitu loh, jadi wow, eye catching. Dan gitu dari pelek, ini peleknya masih ukurannya sama seperti sebelumnya, cuma desainnya ini seperti apa ya, mobil klasik gitu ya, kayak dari tahun 80-an gitu, desain pelek Jepang dulu. Jadinya kelihatan lebih keren, dan dia udah two-tone, polish dengan hitam. Udah gitu, sekarang kita ke belakang untuk ngecek apa aja perubahannya. Nah ini belakangnya teman-teman, dia perubahannya memang nggak banyak ya. Ini panelnya jadi full hitam, terus logo Nissan Leaf-nya itu juga jadi dark chrome, plus mungkin teman-teman nggak ada tulisan zero emission lagi di samping ataupun di belakang, ini udah nggak ada ya. Dan juga emblem Nissan yang baru. Ya kalau misalnya dari tampilan, dari segi presensinya Nissan Leaf itu jadi semakin keren ya. Tapi dari keseluruhan, Leaf itu masih berdesain seperti apa ya? Seperti mobil biasa gitu loh. Nggak seperti mobil listrik yang sekarang yang desainnya tuh wow, futuristis. Ada yang bahkan terinspirasi dari laut, maritim gitu ya. Ada juga yang dari apa ya, cyber gitu ya, yang apa namanya, segitiga gitu. Ini masih seperti ya, kalau saya dari mata saya ya, itu kelihatan seperti Nissan Note di Jepang, mobilnya Warlock Jepang sih. Menurut teman-teman gimana dari desain Nissan Leaf yang sekarang? Oke apa enggak? Tulis di komen ya. Ini kita masih di belakang teman-teman, dan kita buka bagasinya Nissan Leaf. Dia langsung menyuguhkan salah satu bagasi yang paling luas ya di kelasnya ya. Salah satu ya, karena masih ada beberapa mobil listrik lainnya yang lebih luas ataupun ya ada yang lebih sempit juga. Dan kalau saya bayangkan ini bisa memuat banyak ya, bahkan koper besar juga masuk, dan itu bisa tinggi karena si lantainya juga lumayan rendah. Tapi ya kalau misalnya mau bawa galon masuk itu berat, itu agak susah karena dia lumayan nih untuk ngangkatnya. Dan di sini itu ada kabel charger, ini kabel charger home charging ya, Type 2 dengan apa namanya, kekuatan tuh 2200 ya, minimalnya 2200 watt. Tapi kalau kita ke depan teman-teman, ini kita bahas soal charging. Kita buka flap depannya, dia
tempat pengecasnya itu di depan ya. Nah, dia punya dua pengecasan. Ini ada AC Type 2 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari SPKLU yang AC gitu ya di Jakarta, sekitar Jakarta itu udah banyak. Jadinya enak. Tapi kalau mau pengecasan cepat, dia CHAdeMO teman-teman. CHAdeMO standarnya Jepang, yang memang kalau misalnya dilihat dari persebarannya itu nggak sebanyak CCS2. Cuma ada beberapa SPKLU CCS2 yang juga menawarkan CHAdeMO. Jadi sebenarnya masih aman. Ya sebenarnya sih masih oke, apalagi dari pengecasannya. Untuk yang CHAdeMO dia bisa 50 kW. Kalau dari pengalaman pribadi saya ngecas Nissan Leaf itu dia bisa dicas dari 23%. Saya pakainya sampai 23%, ke 99% itu dalam waktu 1 jam. Jadi dengan kekuatan 37 kW gitu teman-teman. Sekarang kita cek seperti apa interiornya. Yuk. Oke, kita masuk ke interiornya Nissan Leaf. Dan kalau misalnya kita bicara soal perubahan, memang nggak banyak ya yang berubah. Joknya ini masih dibalut dengan kulit ya, kulit yang menurut saya keren gitu ya. Ada bagian yang suede-nya, lalu ada jahitan birunya, jadi kayak eye catching gitu. Lalu dari interiornya, build quality-nya juga paten ya, apalagi ini Nissan Leaf itu bener-bener made in Japan. Kalau misalnya kita buka kap mesinnya itu ada plakatnya made in Japan, bener-bener. Dan memang kalau misalnya ngelihat dari kelegaan gitu ya, untuk penumpang belakang, ini jok udah saya set ke ketinggian saya 165 cm ya. Ini masih lumayan ini, 10 jari, masih oke lah. Dan gitu dari headroomnya juga 4 jari, tapi memang kalau saya duduk di sini ini agak naik ya kaki saya. Memang di bawah itu kan ada baterai. Plus ini ada satu yang unik. Ini mobil listrik dan di sini masih ada tunnel. Sepertinya untuk baterai ya. Tapi entahlah, ini ada tunnel di tengah ini. Nah gitu, di sini udah dapet seat belt 3 titik dan tengahnya nggak ada armrest. Dia udah dapet ISOFIX juga, udah dapet seat back pocket. Di tengahnya, di bagian sini masih kosong ya, nggak ada USB ataupun ventilasi AC. Dan di pintunya itu ada 2 bottle holder, satu di kiri, satu di kanan. Dan ya, kalau misalnya dari duduk di belakang ya, ini kerasanya ya sama kayak mobil biasa aja, kayak hatchback biasa aja gitu. Tapi kalau kita ke depan, nah ini agak beda nih, soalnya fiturnya banyak. Yuk. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Dan memang kalau ngelihat desainnya gitu ya, atau interface-nya, ini memang kelihatan kalau si Nissan Leaf itu berpengalaman lebih lama daripada mobil listrik lainnya. Ya memang Nissan Leaf generasi ini keluar di tahun 2017 pertama kali ya. Mulai dari setirnya, nih setirnya di bagian kanan itu untuk cruise control dan juga untuk voice control, dan untuk bagian kiri ini untuk head unit. Dan head unitnya itu udah dapat Apple CarPlay dan Android Auto, dan masih ngobrol sama iPod saya. Jadi iPod saya itu 2010, dan mungkin teman-teman kalau ada yang punya iPod yang lama gitu ya, Classic, Touch, Nano atau apalah, itu masih bisa ngobrol dengan head unit ini. Jadi masih mantap lah ya. Terus nggak lupa dia udah dapat kamera 360 juga, dan lengkap. Di belakang ada kamera, dan itu ada 2 kameranya, satu untuk kamera 360 dan satu lagi untuk ini, untuk e-mirrornya. Jadi ada 2, mantap banget ya. Dan gitu di spionnya udah ada kamera untuk kamera 360, dan di depan itu juga ada 2 kamera. Satu untuk kamera 360, satu lagi itu kamera ADAS. Jadi Nissan Leaf itu udah dapet Nissan Intelligent Mobility. Jadi dia dapat fitur ADAS ya, beberapa fitur ADAS seperti forward collision warning, lalu ada lane keeping assist dan juga lane departure warningnya juga. Jadi ya udah cukup oke, meskipun belum dapat adaptive cruise control gitu teman-teman. Dan di bawahnya sini dia dapat AC yang udah climate control, dan dia udah dapat fungsi heatingnya, baik itu untuk di jok juga ya, ada seat heatingnya juga. Ya
masih kontrolnya masih pakai tombol, masih pakai knob putar, jadi ya kelihatannya legendnya. Belum lagi ditambah untuk mengatur mana ini? Untuk mengatur setir juga masih pakai tilt aja. Belum lagi dari nih joknya masih mekanis, jadi ya belum elektris. Apalagi ini fiturnya. Di tengah sini dia udah dapat e-pedal, lalu udah dapat eco mode, jadi biar nambah jarak tempuh lah ya, soalnya baterai kecil di sini 40 kWh, jarak tempuh klaimnya itu 311 km menurut Netsi, tapi menurut WLTP itu di sekitar 275 km-an. Ya, lalu untuk tuas transmisinya ini bukan tuas, ini seperti mouse, jadi ya klasik lah, jadi simple gitu ya, simple dan kebanyakan ala-ala Jepang gitu ya. Belum lagi di speedometernya masih jarum, ditemani oleh MID yang informasinya banyak, termasuk soal charge timing dan kawan-kawan. Kalau mau tahu soal fitur Nissan Leaf yang lengkapnya bisa cek di sini ya. Nah, sekarang kita ada di balik kemudi Nissan Leaf facelift, dan impresi pertama soal Leaf itu ketika kita baru masuk ya, mau masuk gitu, dia mudah untuk konsumen yang mungkin baru switching dari mobil ICE gitu ya ke mobil listrik. Kenapa? Karena ya untuk membuka pintu lalu untuk mengaktifkan sistemnya itu ya masih seperti mobil ICE. Buka pintu bisa lewat tombol yang ada di pintu atau lewat remote kunci. Dan gitu tinggal pencet tombol start stop dengan menekan rem untuk mengaktifkan sistemnya dan bisa berjalan. Ya memang nggak lebih canggih daripada mobil listrik lainnya, yang mungkin buka pintu dia udah bisa nyala sendiri tuh sistemnya. Tapi dengan step-step seperti itu mempermudah buat teman-teman yang lama dengan mobil ICE, jadi nggak kaget gitulah ya ke mobil listrik. Nah, ketika awal gitu ya, akselerasi awal di perkotaan low speed gitu ya, Nissan Leaf itu memiliki delivery power yang smooth. Motor listriknya, penggerak roda depan ada satu, tenaganya 110 kW atau 147 dk, 150 PS ya. Dan torsinya itu 320 Nm. Dan asiknya lagi, 320 Nm tersebut sudah hadir ketika pengemudi menginjak gas dalam-dalam. Jadinya ketika di mode eco, tentu ya mode eco dia akan dibatasin, tapi kalau misalnya kita masuk ke mode normal gitu ya, nah ini deliverynya langsung jadi asik banget gitu. Wow, rasanya berketenaga sekali dan memang ya sangat memumpuni gitu, terutama dari soal akselerasinya teman-teman. Dari catatan kami 0 ke 100 km per jam Nissan Leaf itu 8,1 detik. 8,1 detik. Memang ada yang lebih kencang, ada yang bisa sampai 7 detik gitu ya. Tapi 8,1 detik itu udah cepat sekali malah. Cepat sekali malah. Karena kebanyakan mobil-mobil ICE yang mungkin seukuran dengan Nissan Leaf itu mungkin ada di 9 detik, 10 detik gitu ya. Kalau misalnya mesinnya yang besar gitu ya bisa mungkin 8 detik gede, tapi ini 8,1 detik itu udah sangat cepat rasanya, sangat cekatan. Tapi soal konsumsi listrik ya, energi ya, Nissan Leaf itu dikelilingi oleh beberapa mobil listrik yang udah mulai sedikit lebih irit ya, teknologi lebih canggih, which means konsumsi energi itu bisa lebih efisien. Di rute dalam kota, Nissan Leaf mencatatkan angka 9,1 km per kWh, sementara di rute tol kecepatan 90 km per jam 6,3 km per kWh. Ya of course nggak bisa dibedain ya antara mobil bensin dengan mobil listrik untuk soal konsumsi energinya. Kenapa? Karena untuk satu liter BBM RON 92 itu bisa 567 kWh
sorry, iya benar, 5, 6 atau 7 kWh itu tergantung harga dari bensinnya. Ini kita disisipkan di sini nih konversinya. Dan memang kalau misalnya dibandingkan dengan rivalnya gitu ya, di dekatnya itu ada Ioniq 5 dan memang segituan juga sih itunya konsumsi energinya. Jadi ya standar ya, biasa aja gitu. Tapi yang paling concerning dari saya adalah jarak tempuhnya, 311 km berdasarkan NETSI atau 275 km berdasarkan WLTP. Karena baterainya kecil, 40 kWh. Kenapa baterainya kecil gitu kan? Soalnya gini, Nissan Leaf harganya itu cukup tinggi dan baterainya itu kecil, jadi kayak deal breaker gitu loh. Sementara mobil-mobil listrik Cina yang datangnya dari tirai bambu rata-rata dia menawarkan baterai yang lebih besar. BYD misalnya, Dolphin 60,4 kWh, 60 kWh untuk mobil sekecil itu. Wow, itu jarak tempuhnya bisa sampai 490 km, 490, hampir 500. Bahkan nih dari Korea Selatan, Kia EV3 yang terbaru, yang baru aja meluncur kemarin, itu sudah bisa mencapai 600 km sekali ngecas. 600 km. Baterainya segede gaban, memang 81 kWh. Jadi Nissan Leaf ini yang di Indonesia itu dapatnya yang setengahnya dari si EV3 tersebut untuk kapasitas baterainya. Cuma pertanyaan saya adalah, Nissan Leaf itu punya satu versi yang plus baterainya itu 62 kWh. Kenapa nggak dimasukin yang itu aja? Padahal itu jarak tempuhnya lebih jauh gitu. Oke, tadi udah banyak soal performa dan juga jarak tempuhnya, dan sekarang soal rasa berkendara. Cepat aja. Dari bantingan suspensi, dia nggak keras dan juga nggak lembut. In the middle, moderat lah ya. Terutama kalau ketemu speed bump yang kecil-kecil, itu dia kerasa keras. Tapi kalau misalnya ketemu speed hump yang gede gitu kan, itu kerasanya empuk. Jadi in the middle. Dan di settingan suspensi tersebut, dia memberikan rasa handling yang sangat enak. Salah satu yang paling enak. Ini yang tidak ada di mobil listrik Cina ya. Rata-rata mobil-mobil listrik seperti BYD atau Neta gitu kan, dia di set empuk. Jadi di perkotaan itu terasanya enak. Tapi di Nissan Leaf ini, kalau teman-teman mau bawa keluar kota gitu ya, ke tempat yang berliku-liku jalannya, ini masih enak. Karena memang masih sangat-sangat enjoyable gitu, setirnya direct, meskipun nggak terlalu komunikatif ya. Tapi dari segi corneringnya tuh dia sangat oke. Jadi kalau soal rasa berkendara ini mantap banget. Kita ada di akhir ulasannya, dan kembali ke pertanyaan awal, apa yang membuat Nissan Leaf itu pantas bertahan? Pertama, dari rasa berkendaranya ini asik ya, sangat mengasihkan. Setirnya tuh direct, enak ketika bertemu tikungan, tapi dia masih memberikan bantingan suspensi yang nyaman untuk misalnya di dalam kota gitu ya. Oke, dari kalau misalnya kita masukkan konteks rivalnya yang dari Cina, yang rata-rata suspensinya empuk, ini lebih keras, justru lebih keras. Tapi meskipun dia lebih keras, ini juga masih memberikan kenyamanan yang enak gitu loh. Dari kekedapan kabin, ini kedap banget. Lalu dari ada seat heatingnya itu juga oke. Udah gitu dari segi power delivery-nya itu sangat halus, sangat smooth gitu ya. Tapi ketika kita masukkan ke mode normal, itu rasanya wow, cekatan sekali. 320 Nm langsung ada di kaki.
Apalagi ya, dari segi fitur memang bukan yang paling banyak, tapi dia paling simple dan paling mudah untuk teman-teman switch dari ICE ke mobil listrik. Dan ya dari pengoperasiannya juga mudah, lalu dari konsumsi listrik juga lumayan oke lah di dalam kota ya, lalu di tolnya ya biasa aja gitu. Tapi gini, mobil listrik Cina sekarang itu sudah sangat canggih, bahkan melampaui dari yang lainnya. Bahkan yang Amerika pun juga udah mulai tertatih dihadapi gempuran mobil listrik Cina. BYD misalnya dengan baterai 60,49 kWh, 64,9 kWh, itu bisa 490 km Dolphin, dan harganya itu cuma 425 juta. Si Nissan Leaf dengan harga 738 juta dan 740 juta untuk yang two-tone seperti ini, dengan baterai 40 kWh-nya, itu kalah soal jarak tempuh. Cuma 311 dibandingkan dengan 490 km. Tapi jarak tempuh itu adalah satu hal, sementara pelajaran yang didapatkan oleh Nissan pada Leaf itu jauh lebih berharga. Apalagi di Nissan Ariya nantinya yang akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Mungkin ya, saya berharapnya dalam waktu dekat Nissan Ariya datang. Itu udah dapat motor listrik yang terbaru, dan gitu dengan jarak tempuh yang nggak kalah dengan rivalnya dari Cina. Dan ini sebagai kesimpulan terakhir, menurut saya Nissan Leaf pantas bertahan karena dua hal. Satu, dari rasa berkendara yang asik. Dua, karena dia membuka dunia bahwa mobil listrik itu nggak perlu ribet ya, nggak perlu ribet dari switchingnya, dan gitu bisa dipakai sehari-hari secara mudah. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.